saksikan saat ini MOU antara SDA Al-Azhar Pekanbaru dengan Kementerian Agama Kabupaten Kampar. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati pemuliakan Ibu Bupati Kampar, Ibu Dr. Haja Musadi, alhamdulillah bisa hadir bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan bagi kita di Kementerian Agama, khususnya bagi madrasah diniyah Takmiyah Al-Hidayah. Jadi kita sekarang berkumpul di ruangan ini, meskipun ruangannya dinginnya cukup, panasnya sedang. Jadi untuk Babu kami mohon maaf karena ruangan kami ini caranya memang mau di AC besar Islam ini, tapi apalah daya terjadilah bisnis. Sehingga harapan kami untuk meninggikan ruangan ini mudah-mudahan nanti akan berberkahan kita semua nanti, apalagi kalau MOU antara kita dengan sekolah tinggi kalau Islam Al-Azhar berjalan nanti, kayaknya suatu saat dari kita lokal itu banyak bisa dingin nanti sama. Amin. Kemudian izin tadi karena tadi mulai dari Pak Profesor Pantun membawa acara pantun, saya cari pantun juga tadi, tapi saya cari bukan cari ikuti, bukan cari pantun. Saya bacakan pantunnya sebagai berikut. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sejenak di pohon ratu. Selamat datang kami ucapkan, Sekolah Tinggi Al-Azhar sebagai mitra. Ini pantun yang kedua. Karena saya itu ngasih pantun ada 6, tapi saya ke pasar beli kain sutra, warnanya indah merak merona. MDTA dan Said Al-Azhar bersinergi bersama membangun generasi cerdas berakhlak mulia. Jadi banyak harapan kita dari kerjasama yang sudah kita tangani. Bapak Ibu, kita ini kami di Kementerian Agama bersama-sama dengan Ibu Baru, insyaallah support kita sudah mencanangkan Kampar ini di santri dalam rangka mendukung Kampar di hati. Ya, Kampar di santri apa sebab? Karena dari riwayat sejak dulu sampai sekarang itu kan Kampar selalu buka. Siapa yang mendukung Kampar selalu buka itu? Yaitu santri-santri yang ada di Kabupaten Kampar. Jadi selalu buka itu tidak akan hilang apabila ada santri-santri dari Kementerian Agama. Selagi MDA ini ada, selalu eksis, maka santri tak akan pernah hilang dari sejarah Kabupaten Kampar. Karena ditopang oleh santri-santri yang selalu mengaji, selalu melaksanakan kegiatan yang sangat baik. Kegiatan keagamaan insyaallah tidak akan pernah putus di Kabupaten Kampar karena didukung oleh seluruh MDTA yang ada di Kabupaten Kampar. Kalau jumlahnya menurut catatan kami itu ada sebanyak 527 MDTA. Itu jumlah yang terdata ya, jumlah yang terdata. Kalau umurnya satu MDA itu ada 4 orang, nah itu tidak pernah dari 2007. Dan menurut informasi tidak sampai 50% yang sah. Jadi sebetulnya masih ada 1000 guru yang perlu kita tingkatkan kualitasnya, yang perlu kita tingkatkan terus. Bagaimana supaya mereka ini punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Ya. Apalagi program untuk Kampar di hati sekarang urusan agama dan urusan pendidikan. Nah ini kesempatan bagi kita, makanya kita sangat welcome sekali. Ya, selamat datang untuk mitra baru kita, ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar. Ya, kita berharap Bapak Ibu harus meningkatkan pendidikan. Kalau sekarang S1 nanti siapa tahu Al-Azhar ada S2, ya kan? Kamu buka S2 kan?
Nah, kalau yang S2, yang satu S2 mudah sekarang S2, tak perlu ke Kota Baru ya. Al-Azhar juga bikin kelas-kelas online atau kelas-kelas khusus ya. Gimana ya? Nggak bisa. Nah, jadi kalau masalah kualitas tidak usah ditanya. Pak Profesor Dr. Ila Susti Jamilan, ya kan? Kemudian ini di UB ini saja wakil rektor sudah berapa tahun? Adik kan sudah berapa tahun? Sudah menjadi 8 tahun sebagai direktur pasca sarjana. Yang dihasilkan bukan S1 dan S3. Dan saya merupakan S3 yang tertunda. S3 yang tertunda. Nah, karena dulu beliau juga dosen kami di S3, juga pimpinan kami di S3 pasca sarjana UIN, tapi saya tertunda tamatnya sampai sekarang ke tamat. Siapa tahu nanti tamatnya di Al-Azhar. Jadi itu mungkin beberapa yang dapat kami sampaikan. Kami juga mohon maaf, ini Bu Bapak itu peserta waktunya banyak, jadi kepentingan Bapak dari Ibu dan acara itu sama itu. Kan 1-3 Bu Bapak. Acara keluar 10, semua 10 dihadiri semua. Oke, kita acara di mana, acara kenal tersanggup lagi. Tapi bila 10 hadir semua. Nah itu beliau luar biasa energi. Oleh karena itu jangan sia-sia. Mudah-mudahan benar semangat daripada Ibu ini pada kita semua, sehingga kita bisa sama-sama memajukan dan demikian ya saya kira Bapak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Buat hidayah Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yeni Novita Rahman. Dekat nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah ahli bait Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kampar Pak Puadi Ahmad beserta dengan Kasih Kapolren Asbir beserta dengan kru yang juga hadir pada kesempatan hari ini. Kabupaten Kampar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Agama Kabupaten Kampar dan juga Sekolah Tinggi STAI Al-Azhar Pekanbaru, di mana kegiatan seperti ini kita inginkan bahwa kalau kita bangun Kampar memang kita harus ciptakan, bangun dulu sumber daya manusianya. Maka melalui lanjutan sekolah S1 dan S2 nanti yang akan dilakukan kerjasama dengan Kementerian Agama dan Sivitas Akademika STAI Al-Azhar, tentu kami dari Kabupaten Kampar sangat menyambut ini dengan baik. Selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami banggakan, kami Bupati Kampar Pak Haji Ahmad Yuzar beserta saya Bu Bisarti Kampar di Hati, kami kok kalau memimpin paling lama 10 tahun. Iya, kalau ditambahkan jadi tahun 2031 kita pemilu ya, pilkada, tambah 2 tahun. Itu paling lama. Tetapi jika kita sudah mempersiapkan sumber daya manusia, Bapak Ibu sudah mumpuni, sudah punya sertifikasi, pendidikannya sudah S1, maka pemerintah Kabupaten Kampar sudah meninggalkan sumber daya manusia yang hebat untuk membangun Kampar ini. Allahu Akbar. Oleh sebab itu program kami Kampar di Hati memang menginginkan dan kita melakukan bagaimana training. Kami melakukan bagaimana peningkatan sumber daya manusia ini bisa kita lakukan mulai dari awal kepemimpinan Pak Ahmad Yuzar dan saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sesungguhnya untuk S1 ini sudah amanat dari undang-undang. Dalam undang-undang Sisdiknas bahwa guru itu minimal untuk pengawasnya saja minimal S2. Itu untuk pengawas, Bu. Kalau untuk gurunya minimal harusnya sudah S2 juga. Ternyata dari data yang kami peroleh
untuk guru-guru MDA, untuk guru-guru MTS, untuk guru-guru madrasah aliyah, masih ada yang belum S1. Oleh sebab itu, kami dari pemerintah Kabupaten Kampar pada saat Prof. Ilyas menyampaikan kita punya program yang baik di STAI Al-Azhar untuk bisa para guru MDA kita melanjutkan studinya dengan tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya, dan itulah disebut dengan program non-reguler. Jadi Bapak Ibu, tentu terkait dengan program yang memudahkan masyarakat, yang memudahkan para guru untuk melanjutkan S1 ini, yang meringankan beban guru dalam menyelesaikan studi S1 ini, tentu kami dari pemerintah mendorong, dan ini menjadi perhatian dan atensi kami untuk bisa Bapak Ibu selesai untuk S1-nya. Sepakat tidak Bapak Ibu? Sepakat ya? Siapa lagi yang akan mengangkat harkat dan martabat kita kalau tidak kita sendiri? Betul? Maka kami dari pemerintah mendorong ini semua agar Bapak Ibu, guru-guru MDA, guru MTS dan guru MA dapat sertifikasi dan dapat peningkatan kapasitas melalui lanjutan sekolah yang bekerjasama dengan Sivitas Akademika STAI Al-Azhar ini. Selain daripada Sisdiknas, kita juga melihat kemarin banyak, alhamdulillah, guru-guru sudah pada masuk P3K. Siapa yang guru yang diterima di P3K? Guru yang S1. Yang tidak S1 nggak terima dah, karena memang itu aturannya. Bukan kita membagi-bagi, oh enggak kami enggak, oh kami enggak S1 enggak terima, karena ini aturan. Aturan dari Kementerian Dalam Negeri mengamanatkan bahwa minimal yang diterima P3K untuk tenaga pendidik dan kependidikan minimal S1. Maka ini jalurnya. Insya Allah kami kemarin Pak Bupati sudah mengumpulkan, sudah bertemu, kita sudah bertemu karena saya banyak mendapatkan keluhan daripada guru. Jadi mereka mengadu ke Wahub. Nah, aku alhamdulillah aliado kini omak awak mengadu ke omak sodo. Pokoknya omak bagi waktu. Tapi saya bersyukur bahwa ada tempatnya hari ini. Ada tempat mengadu hari ini. Ada tempat yang akan memperjuangkan aspirasi Bapak Ibu para guru. Selain saya juga sebagai Wakil Bupati Kampar, alhamdulillah kemarin pada konferensi PGRI saya terpilih sebagai Ketua Umum PGRI Kabupaten Kampar. Maka terkait dengan para guru yang belum masuk, yang belum lulus P3K, R1, R2, R3, R4, R5, banyak Prof. Awak payah lu di RP mana satu yang R5, iya kan? Tapi memang luar biasa banyak. Maka untuk supaya status Bapak Ibu yang tidak diterima pada saat P3K kemarin, pemerintah Kabupaten Kampar, Pak Bupati sudah menyampaikan kita akan angkat 2063 guru tenaga kesehatan dan tenaga teknis yang menjadi P3K paruh waktu. Artinya apa? Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kami ingin Bapak Ibu yang tidak diterima P3K full waktu ini dapat diangkat dan statusnya menjadi P3K walaupun paruh waktu. Karena kebijakan-kebijakan ini masih terus berubah. Kita tak tahu 3 tahun ke depan, kalau yang tidak lulus tadi diangkat P3K paruh waktu, ada kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri misalnya, udah kita angkat semua menjadi full waktu. Akhirnya Bapak Ibu semua sudah sama dengan yang lain. Maka persiapan itu tentu perlu kemarin perlu pembicaraan yang panjang,
perlu koordinasi yang panjang bersama dengan kementerian. Apakah bisa itu dilakukan di Kabupaten Kampar? Alhamdulillah Bapak Ibu, yang paling banyak kabupaten menerima P3K se-Riau ini adalah Kabupaten Kampar. Lulus P3K kemarin sudah berjumlah 7.000 P3K kita. Ditambah dengan 2.063 yang paruh waktu, maka sudah 9.000 P3K yang ada di Kabupaten Kampar. Sekali lagi, ini kami lakukan, pemerintah lakukan agar para guru tetap bersemangat mengajar anak-anak kita. Karena tubuh handayani, guru itu digugu dan ditiru. Maka guru yang berakhlak yang baik, guru yang punya ilmu pengetahuan yang mumpuni, yang akan menjadi panutan bagi anak-anak kita. Dan kami hargai atas jeripaya para guru ini. Maka pemerintah walaupun pada waktu tidak bisa memberikan karena APBD kita tak cukup untuk memberikan full kepada Bapak Ibu semua, tetapi statusnya tidak di PHK tetapi menjadi P3K pada waktu. Selanjutnya Bapak-bapak Ibu-ibu semua, kita tahu bahwa Kampar ini adalah Serambi Mekah. Terkait dengan Serambi Mekah, sebenarnya kita sudah punya perda. Perdanya apa? Maghrib mengaji. Yang ngajar mengaji siapa? Bapak Ibu semua. Hanya saja saya nanti akan turun untuk menegakkan perda ini. Kita akan melihat bagaimana Bapak Ibu mendidik anak-anak. Berapa persen sebenarnya anak-anak kita sudah mengaji kembali, baik di masjid, baik di musola, baik di surau-surau. Oleh sebab itu, ini tadi saya dapat laporan dari Pak Maswir, berapa persen Pak yang sudah mengaji yang di MDA? Di bawah 50% anak-anak kita yang sekarang mengaji kembali, baik di MDA, baik di surau, di masjid maupun di musola. Maka terkait dengan Serambi Mekah ini, wajib anak kita didik dengan akhlak yang baik. Wajib anak anak-anak ini kita didik dengan ilmu agama yang mumpuni. Kalau ilmu pengetahuan hari ini dengan globalisasi seperti hari ini, tak begitu susah bagi anak-anak kita mencari ilmu-ilmu duniawi, tetapi dia akan susah mencari ilmu-ilmu ukhrawi, ilmu-ilmu agama. Maka melalui Bapak Ibu guru, kami berharap bisa mendidik anak-anak kita dengan ilmu-ilmu agama yang baik ini, sehingga anak-anak kita bisa berakhlakul karimah. Dan selanjutnya juga terkait dengan pembangunan Kabupaten Kampar hari ini, tentu kami juga sekali lagi dalam tahap 100 hari lebih kepemimpinan Pak Ahmad Nuzar dan saya, Kampar di Hati, kami banyak alhamdulillah sudah meletakkan bagaimana program-program yang menyentuh kepada masyarakat banyak. Salah satunya kita menginginkan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Kampar terlayani terkait dengan akses kesehatannya. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita menghidupkan 31 puskesmas yang ada di Kabupaten Kampar ini menjadi puskesmas layanan 24 jam. Yang kedua, terkait dengan kesehatan ini, karena Kampar begitu luas, maka tidak semua daerah-daerah di Kabupaten Kampar bisa dilalui dengan sepeda motor roda 4. Puskesmas kita biasanya roda ompek, roda 2 dah. Maka Pak Bupati Kampar menyerahkan 19 sepeda motor roda 2 kepada Dinas Kesehatan untuk supaya Dinas Kesehatan, bidan tenaga medis menjemput bola datang ke desa-desa yang tidak bisa dilalui dengan roda 4 untuk melaksanakan puskuling, puskesmas keliling roda 2. Dan yang ketiga,
kita memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kampar. Jika masyarakat Kampar sakit, tak punya pertanggungan apapun, tak ada BPJS, tak ada provinsial, tak ada pokoknya, pokok sodo, tak ada yang ada KTP Kampar saja, maka Bapak Ibu bisa datang ke pelayanan puskesmas dan RSUD Bangkinang dengan memperlihatkan KTP Kampar, maka Bapak Ibu akan dilayani secara gratis di RSUD dan di puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Kampar. Yang kedua, terkait dengan pelayanan pendidikan. Kami Kabupaten Kampar hari ini, Kampani Hati hari ini, kita tahu bahwa kita harus ciptakan skill anak-anak kita. Selain beasiswa berprestasi yang kami berikan, kita menggandeng Basnas untuk memberikan beasiswa bagi anak-anak kita S1 dalam negeri dan luar negeri serta S2. Kemarin saya langsung menyerahkan bersama dengan Basnas. Jumlahnya lebih dari 1.000 mahasiswa kita yang mendapatkan beasiswa itu. Apakah guru-guru kita yang sekolah yang melanjutkan kuliah di STAI Al-Azhar bisa mendapatkan itu? Bisa. Waktu kuliah dulu baru bisa, diterima dulu baru bisa. Kalau enggak kuliah enggak akan bisa. Ya, maka yang pertama kita meningkatkan sumber daya manusia dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Untuk di Dinas Pendidikan, kami memberikan beasiswa bagi kepala-kepala sekolah yang menyelesaikan studi S2. Jadi kalau S2 itu tesis namanya, tesis ya, disertasi S3 ya, tesis. Kalau guru-guru sekolah yang sedang melanjutkan S2-nya, untuk penyelesaian tesisnya ini dibiayai oleh pemerintah daerah. Jadi terkait dengan sumber daya begitu. Terus yang lain terkait dengan anak-anak muda, BLK kita buka untuk pelatihan. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah banyak dengar, kita buka BLK pelatihan motorcycle. Kita menciptakan skill anak-anak kita. Yang tamatnya SMA, tamatnya kuliah lu kojo nih. Bapak cara berkojo, kita inginkan anak-anak kita punya keterampilan, punya skill, maka dilatih di BLK. Itu pelatihan nggak sehari dua hari dah, 3 bulan, 2 bulan, dan pelatihan itu bersertifikasi. Pelatihan motorcycle, pelatihan menjahit, pelatihan security, itu kita lakukan di BLK. Sembari kami Kampani Hati juga sudah melatih ibu-ibu supaya ibu-ibu yang di rumah tidak nonggoknya di rumah. Ya, selain dia menjaga anak-anaknya, juga bisa memberikan masakan makanan yang sehat untuk anak-anaknya dan juga berusaha dengan keterampilannya. Maka tahun 2025 ini kita sudah melatih sebanyak 420 ibu-ibu, 20 per kecamatan ibu-ibu kita latih 21 kecamatan ini untuk bisa membuat bakery, kue, roti, dan alhamdulillah ini luar biasa. Yang dulu pelatihan itu selama tahun 2024 ke bawah itu pelatihan hanya 20 orang sekecamatan, 20 orang pelatihan. Pada saat ekspos dari Dinas Pemberdayaan Perempuan menyampaikan ekspos pada saat kami mula-mula habis dilantik dan mengatakan bahwa 20 orang akan diberikan pelatihan, saya sampaikan tak payah kalau hanya 20 orang melakukan pelatihan. Kita yang ada di sini ada 20 orang perempuan-perempuannya, dan itu tidak berdampak kepada bagaimana kita meningkatkan kapasitas hidup perempuan, bagaimana kita mengangkat harkat dan martabat perempuan, bahwa ibu-ibu walaupun di rumah bisa menghasilkan uang untuk membantu keuangan keluarga. Betul tidak? Maka pada saat itu saya sampaikan sama Pak Bupati, saya inginkan Pak Bupati, mumpung hari ini ada wagubnya seorang perempuan,
Saya inginkan 20 orang, bukan se-Kabupaten Kampar, tapi 20 orang per kecamatan. Dan alhamdulillah itu sudah selesai. Ini dilanjutkan dengan pelatihan make up MUA. Nah, yang ini kita harapkan kepada anak-anak kita yang muda untuk bisa nanti mendapatkan uang dengan skillnya. Ada yang sudah apa ya, ke salon panggil anak awak. Di salon 300.000, anak kita dapat 200.000 kan oke. Betul nggak? Nah, dia di rumah, dia bisa sama ibunya, dia bisa bantu ibunya jaga adik-adiknya, bisa bantu ibunya jualan, tapi dia punya skill dan juga menghasilkan uang. Jadi sekali lagi kami dari Kabupaten Kampar berkomitmen, saya bersama dengan Pak Ahmad Yuzar berkomitmen bagaimana pemerintah hadir hari ini untuk memberikan dan melayani masyarakat Kabupaten Kampar yang kita mulai dari hati. Makanya Kampar di hati. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini, yang akan siap untuk memasuki kuliah S1-nya. Siap gak? Siap. Nanti tolong daftarnya, tolong berikan kepada kami pemerintah Kabupaten Kampar yang ikut kuliah di S1 di STAI Al-Azhar ini. Insya Allah nanti akan kita support, akan kita bantu untuk ibu-ibu supaya bapak-bapak supaya lancar melaksanakan perkuliahan. Dan kami dari pemerintah juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama yang sudah memfasilitasi pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kerjasama ini berlanjut dengan baik. Nanti ke depan Pak Wadi, nanti ini sekarang guru-guru MDA, nanti kita kumpulkan juga guru MTS dan guru madrasah aliyah. Jadi bisa juga melanjutkan pendidikan di S1. Untuk S2-nya bisa nggak Bu? Kemarin saya ada akikah keluarga di RT Rispa. Jadi Prof. Jadi mereka bilang kami tamatkan S1-nya dari STAI Al-Azhar. Terus untuk S2 dia dari STAI Al-Azhar Simpang Tugu. Nah, jadi dia melanjutkan S2. Ada nggak Bu STAI buka S2? Nanti saya sampaikan karena S2 juga sudah menjadi target untuk bisa dibuka, ya Bro. Nah, jadi nanti kalau memang ada juga S2 yang inginkan yang sudah selesai S1 untuk melanjutkan ke S2, nanti bagi teman-teman yang S2 nanti akan kita ikutkan untuk bisa berkuliah melanjutkan pendidikan ke S2. Karena kalau sudah ilmu yang diberikan, yakin dan percaya tak akan rugi Bapak Ibu. Saya pada saat menyelesaikan S3 saya, usia saya 46 tahun. Pada saat itu saya mengeluh kepada Ibunda Almarhumah Maimunah, Ibunda Haja Maimunah. Saya sampaikan sama Ibunda, susah betul Bu menyelesaikan S3 ini. Kenapa susah? Karena saya kan di Pekanbaru, saya di Batam. Jadi udah janjian sama promotor, profesor. Kalau kita mau menyelesaikan disertasi ada promotor dan co-promotor, profesor-profesor. Saya janji sebelum berangkat ke Jakarta sudah janjian, Prof, saya mau konsultasi terkait dengan disertasi. Oh baik, kapan Bu Miss datang? Saya besok datang ke Prof. Saya berangkat dari Batam apa dari Pekanbaru waktu itu ke Jakarta. Habis itu baik, besok jumpai saya sekitar jam 11. Udah paling pagi, karena Jakarta macet. Jam 6.30 itu sudah berangkat pesawatnya. Sampai di Jakarta jam 8.30. Sampai di UNJ itu pas jam 10.30. Janji jam 11. Sampai di situ Prof masih rapat. Habis rapat, rupanya beliau lupa. Beliau ada janji berangkat ke Ujung Pandang. Karena Prof Jali itu memang orang Ujung Pandang. Beliau berangkat pesawat siang ke Ujung Pandang. Awalnya nunggu di situ nunggu profesor kan. Habis itu karena sekretarisnya bilang Prof masih rapat Bu, tunggu saja. Iya lah nunggu. Azan udah selesai rapat leh. Bertanya lah leh, kok lama betul rapatnya? Ini kan gak azan. Biasanya kan azan selesai. Rupo Prof menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Apa yang melakukan pulang lah boleh. Enggak apa ya nunggu profesor lagi Ujung Pandang. Itulah aku mengeluh sama ibu. Aku sampaikan susahnya untuk menyelesaikan perkuliahan S3 ini. Apa yang ibu aku sampaikan? Ada
Adik umurnya berapa hari ini? Aku paling lucu panggilnya adik. Adik umurnya berapa? 45 tahun. Ibu 76 tahun menyelesaikan studi S3 ini. Adik masih 46 tahun kok udah mengeluh. Habis itu aku udah berani mengeluh itu. Begitu semangatnya ibu untuk memberikan motivasi kepada anaknya bahwa kalau kita sudah putus asa, takkan cita-cita itu dapat kita capai kecuali dengan perjuangan dan dengan semangat kerja keras kita. Maka aku habis itu aku semangat ya. Oh koyo ndak awak gas 76 tahun selesai, Allah 46 tahun dah selesai lah. Nah maka alhamdulillah ridho ibu, ridho semua, alhamdulillah selesai. 3 tahun saya menyelesaikan S3 karena waktu itu keluar keputusan nggak boleh S3 itu 2 tahun lah. Keputusan menteri, maka menunggu 1 semester. Mestinya udah selesai, tapi menunggu 1 semester. Jadi 2,5 tahun mendekati 3 tahun selesai lah. Doktor saya S3 saya dari UNJ Jakarta. Jadi sekali lagi ini hanya untuk menyemangati Bapak Ibu semua, tak usah menyerah, pantang menyerah kita Bu. Sobi beko dari luar lola tuh kuliah, jadi mumpung tuh ini kuliah. Ya, ini mungkin jalannya, ini mungkin caranya. Kemarin tak dapat jalan, hari ini dapat jalan, dan jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena apa? Kesempatan tak datang 2 kali. Ini kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bisa melanjutkan studi S1 melalui STAI Al-Azhar Pekanbaru. Kami dari pemerintah sambut baik kerjasama ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita dan semangat kita untuk membangun Kabupaten Kampar dari hati bisa sama-sama kita wujudkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi lanjutan kuliah S1 kerjasama STAI Al-Azhar Pekanbaru dengan Kementerian Agama dengan resmi saya buka. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Terima kasih. Oi, Pak, assalamualaikum. Semangat ya. Semangat.